Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu, jaga ibadahnya dan tetap belajar di rumah saja. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar dengan tema yang ada di sebelah ini bersama-sama. Halo anak-anak kelas 2, kembali lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tematik sekolah dasar, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah pembelajaran yang ketiga. Yuk langsung saja kita ke pembelajarannya. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Ya, di sini para siswa sedang melakukan piket kelas. Ada yang membersihkan meja, ada yang mengepel lantai, ada yang merapikan rak buku, dan ada juga yang merapikan almari. Apakah kalian pernah melakukan piket kelas dengan teman-teman kalian? Ya, pernah ya anak-anak? Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Siti menjawab, "Siap Din, aku akan menyapu." Edo juga menjawab, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Beni berkata, "Aku akan membereskan lemari buku." Udin, "Terima kasih teman-teman, ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Coba anak-anak perhatikan percakapan di bawah ini. Apakah ada kalimat perintah? Coba mana anak-anak dicari. Ya, ini kalimat perintahnya. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Masih ingat anak-anak kalimat perintah apa? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu untuk diri kita. Apabila ditulis di belakang harus diberi tanda. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Di sini kita akan mencari tahu arti kalimat perintah yang Udin ucapkan. Kira-kira apa ya kalimat perintah yang Udin ucapkan? Arti dari kalimat perintah yang Udin ucapkan adalah Udin memerintahkan teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Jadi setiap kalimat perintah itu memiliki arti. Di sini siapa yang memerintah untuk membersihkan kelas? Yang memerintah Udin. Siapa yang diperintah? Teman-temannya. Untuk apa? Untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Beni bertugas membersihkan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 240 buah kapur tulis. Kapur tersebut digunakan sebanyak 31 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Di sini ada kapur tulis 240 buah dan sudah digunakan sebanyak 31 buah. Maka otomatis kapur tulis itu berkurang, bukan bertambah ya. Maka di sini kita menghitung sisanya dengan cara pengurangan.
Ingat, cara mengerjakan pengurangan ataupun penjumlahan ada dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Cara panjang seperti ini anak-anak. 242 kita uraikan menurut tempatnya, yaitu 200 ditambah 40 ditambah 2. Lalu 31 itu berarti 30 ditambah 1. Ingat, satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan puluhan. Kebetulan angka 31 tidak mempunyai ratusan, maka kosong. Lalu kita kurangkan atau kita kurangi dari belakang 2 dikurangi 1, 1, 0 kurangi 0, 0, 4 dikurangi 3, 1. Lalu di sini angka ratusnya tidak ada, maka angkanya tetap 200. 200 ditambah 10 ditambah 1, maka jika disatukan hasilnya 211. Bagaimana cara pendeknya? Cara pendeknya sama, kita kurangan dari angka satuan yang ada di belakang. 2 dikurangi 1, 1. 4 dikurangi 3, 1. 2 turun atau angkanya tetap 200-an. Jadi sisanya 211. Jadi sisa kapur ada 211. Ini dinamakan cara pengurangan. Di sini Bu Guru juga mempunyai soal cerita yang berbeda. Udin juga bertugas membereskan kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan sebanyak 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Kalau tadi kapur tulisnya digunakan sebanyak 32 buah, kalau sekarang digunakan sebanyak 38 buah. Caranya bagaimana? Caranya kita uraikan dulu tempatnya seperti tadi. 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2. Lalu 38 itu 30 ditambah 8. Sekarang kita kurangkan angka satuan yang letaknya ada di belakang. 2 dikurangi 8, apakah bisa anak-anak? Contohnya begini. Udin mempunyai 2 apel, dimakan 8. Bisa apa tidak ya? Tentunya tidak bisa ya. Lalu bagaimana Bu? Nah, ini kita pinjam di angka puluhan. Angka puluhan itu angka 4. Angka 4 ini kita pinjam 1. Maka nilainya 10. Kalau kita pinjam 1, otomatis akan sisa 3, karena 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Lalu puluhannya ditaruh di angka berapa Bu? Atau dikemanakan angka puluhan yang dipinjam 1 tadi? Angka puluhan yang kita pinjam tadi ditaruh di angka 2. Jadi 10 ditambah 2 hasilnya 12. Coba sekarang dikurangkan. 12 dikurangi 8 hasilnya 4. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Apakah di sini 4 dikurangi 3? Tidak, karena 4 tadi sudah dipinjam 1. Jadi sisanya masih 3. 3 dikurangi 3 sama dengan
0. Lalu karena 200 tidak ada pengurangannya, nilainya tetap 200. Baru kita tulis 204. Lalu bagaimana cara pendeknya? Cara pendeknya kita susun dulu. 242 dikurangi 38. Bisakah 2 dikurangi 8? 2 dikurangi 8 tidak bisa. Bagaimana caranya? Pinjam dulu 1 puluhan dari angka 40-an. Sehingga atau jadinya 12. 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Tadi 40-an telah dipinjam 1 puluhan, jadi sisanya ada 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian karena 200 tidak ada pengurangannya, nilainya tetap atau angka 2-nya turun ke bawah. Jadi hasilnya atau sisa kapur tulis yang telah digunakan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang materi pengurangan bersusun panjang dan bersusun pendek? Jika kalian sudah paham, tentukan hasil pengurangan berikut ini. Kerjakanlah pada buku tulis kalian masing-masing. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Mula-mula dibuat sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Gambar sketsa lalu diselesaikan menjadi gambar yang lengkap. Anak-anak, apakah ada yang pernah dengar apa itu sketsa? Sketsa adalah suatu rancangan untuk pembuatan gambar atau lukisan. Jika kita ingin membuat sketsa, biasanya menggunakan alat tulis pensil. Ini adalah contoh sketsa seekor burung. Jika kita ingin hasilnya jadi bagus, alangkah lebih baiknya kita warnai. Bisa menggunakan krayon, pensil warna, atau spidol. Dan ini adalah contoh sketsa burung tadi yang sudah diwarnai. Baiklah anak-anak, tugas kalian sekarang adalah amatilah lingkungan alam sekitarmu. Gambarlah sketsa salah satu makhluk hidup yang kamu temukan. Gambar dibuat dengan membuat sketsa terlebih dahulu, kemudian warnailah. Gambarlah di buku gambarmu, kumpulkan gambarmu pada guru untuk dinilai. Demikianlah pembelajaran yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.